Pada tahun 1977, orang-orang mulai mengekstrak darah dari hewan arthropoda ini. Tak butuh waktu lama, cairan ini menjadi salah satu yang termahal di dunia. Namun, alasan mereka terus mengekstrak bukan karena harganya yang tinggi, melainkan karena mereka tidak bisa berhenti. Tapi kenapa? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Kepiting tapal kuda ternyata sangat penting bagi manusia. Kita tidak bisa begitu saja menggantikan atau mengabaikan mereka, karena mereka memegang peran krusial saat ini. Singkatnya, mereka ditangkap, diambil sebagian darahnya, lalu dilepaskan kembali. Namun sekarang, kesadaran untuk melindungi satwa liar ini semakin meningkat. Banyak orang mulai peduli dan ingin mencari cara untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, menemukan pengganti kepiting tapal kuda bisa menjadi langkah positif. Meski begitu, beberapa ahli menyarankan bahwa jika alternatif benar-benar tersedia, nilai kepiting tapal kuda di pasar bisa menurun. Kenapa? Karena ketika orang tahu betapa berharganya kepiting tapal kuda yang masih hidup, populasinya memang sempat menurun. Tapi akan jauh lebih buruk jika mereka dianggap tidak punya nilai sama sekali. Saat itulah mereka ditangkap hanya untuk dijadikan umpan atau makanan mewah. Jika kepiting tapal kuda tak lagi menghasilkan uang, orang-orang tidak akan peduli untuk menjaga mereka tetap hidup. Masalahnya bukan hanya pada pengambilan darah mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah mereka menurun karena habitat di pesisir mulai rusak dan penangkapan ikan yang berlebihan. Banyak hewan lain yang mengalami hal yang sama, dan kepiting tapal kuda sayangnya termasuk di antaranya. Singkatnya, nasib mereka sedang tidak baik. Bisa jadi mereka akan masuk dalam daftar panjang hewan terancam punah yang jarang dipeduli manusia. Ingat tikus kecil yang punah di Australia beberapa tahun lalu? Tahukah kamu bahwa spesies itu sebenarnya sudah masuk kategori terancam punah sebelum benar-benar hilang? Kemungkinan besar kamu tidak tahu, begitulah kenyataannya. Jika kita berhenti mengambil darah dari kepiting tapal kuda, maka mereka akan kehilangan seluruh nilai ekonominya. Dan kita semua tahu bagaimana akhirnya. Sekarang, mari kita kenali lebih dalam tentang apa sebenarnya kepiting tapal kuda ini dan mengapa mereka begitu penting bagi manusia. Pertama-tama, makhluk ini mungkin tidak akan menang dalam konteks kecantikan, tapi itu tidak masalah. Kepiting tapal kuda adalah makhluk purba, bahkan banyak orang yang menyebut mereka fosil hidup, karena telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Selama waktu itu, bumi telah mengalami beberapa zaman es besar, peristiwa kepunahan massal yang dikenal sebagai Great Dying, kemunculan dan kehancuran benua super Pangea, hingga hantaman asteroid raksasa yang memusnahkan dinosaurus dan banyak spesies lainnya. Singkatnya, kepiting tapal kuda mampu bertahan hidup dari berbagai bencana besar yang tak mampu dilalui banyak makhluk lainnya. Apa rahasianya? Selain memiliki cangkang luar yang kuat, mereka juga tidak pilih-pilih makanan dan mampu hidup di lingkungan perairan. Tapi yang paling luar biasa adalah darah mereka. Darah yang sama inilah yang kini menjadi salah satu cairan termahal di dunia, mencapai sekitar $15.000 per liter. Pada tahun 1970-an, perusahaan farmasi mulai menggunakan zat dari darah kepiting tapal kuda untuk memastikan bahwa obat-obatan baru bebas dari bakteri berbahaya. Semua ini berawal dari seorang peneliti bernama Frederick Bank yang ingin memahami bagaimana sistem kekebalan tubuh makhluk purba ini bekerja. Bank melakukan serangkaian eksperimen dengan darah kepiting tapal kuda dan menemukan bahwa saat darah tersebut bersentuhan dengan bakteri dan air laut, ia langsung mengumpal menjadi massa kental untuk melawan infeksi. Temuan ini menjadi aspek penting dalam pengujian keamanan di dunia medis modern. Kepiting tapal kuda adalah makhluk yang sangat unik. Mereka punya sistem kekebalan tubuh yang benar-benar berbeda dari makhluk lain. Sistem ini memungkinkan mereka bertahan di lingkungan penuh bakteri, seperti garis pantai tempat mereka berkembang biak atau saat mereka masih muda. Untuk bisa bertahan dari semua kuman itu, tubuh mereka mengembangkan sistem pertahanan yang luar biasa dan hasilnya sangat mengagumkan. Kita pun memanfaatkan kemampuan ini. Ketika darah kepiting tapal kuda mendeteksi bakteri berbahaya disebut endotoksin, darah tersebut akan langsung membentuk gumpalan. Gumpalan ini memperlambat penyebaran bakteri, seperti semacam lapisan kental yang terbentuk sangat cepat. Kemampuan luar biasa ini punya banyak manfaat penting, seperti kita memakai darah kepiting tapal kuda untuk mengecek dengan cepat apakah obat aman, jarum suntik steril, atau bahkan air minum layak digunakan. Yang dilakukan orang cukup sederhana. Mereka meneteskan sedikit cairan yang berasal dari darah kepiting tapal kuda ke dalam sampel obat, lalu menunggu apakah cairan itu akan mengumpal atau tidak. Ya, sesimpel itu.
Sebagian besar dari kita sebenarnya pernah bertemu dengan kepiting tampal kuda meskipun tanpa sadar. Ini karena setiap obat yang disetujui selama 50 tahun terakhir telah diuji menggunakan darah dari makhluk ini. Artinya kepiting tampal kuda telah melindungi kita seumur hidup, seringkali tanpa kita sadari. Faktanya kepiting tampal kuda mungkin sudah menyelamatkan hidup kita setidaknya 1 kali. Darah mereka memegang peran penting dalam menguji vaksin baru terhadap kontaminasi. Ingat vaksin COVID-19 yang kita semua terima? Ya, itu juga diuji dengan darah kepiting tampal kuda. Saat hewan peliharaanmu divaksin rabies, lagi-lagi darah kepiting tampal kuda ada di balik keamanannya. Bahkan alat pacu jantung yang mungkin digunakan orang terdekatmu, kita juga harus berterima kasih pada kepiting ini. Bahkan kualitas sendi buatan dan alat implan medis juga bergantung pada mereka. Kepiting tampal kuda adalah pahlawan tanpa jasa di balik keamanan obat suntik, infus, dan berbagai perangkat medis yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia maupun hewan. Sulit dibayangkan bagaimana hidup kita tanpa makhluk luar biasa ini. Para ilmuwan bahkan mencoba penelitian ini lebih jauh dengan mencoba menggunakan enzim dalam darah kepiting tampal kuda untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan primitif di planet lain. Mereka menanamkan enzim ini ke dalam perangkap portable yang bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Saat alat ini terkena mikroorganisme di tanah, air atau lingkungan apapun, darah kepiting akan bereaksi sama seperti di laboratorium, menggumpal. Penemuan cerdik ini sangat berguna. Jika ada mikroba dalam sampel planet lain, darah akan langsung menggumpal saat mendeteksinya. Inovasi yang luar biasa ini membuka kemungkinan bahwa kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi. Semuanya berkat kepiting tampal kuda. Melihat semua itu, dunia satwa tidak akan heran kalau suatu hari nanti kita menemukan bahwa sebenarnya kepiting tampal kuda lah yang meluncurkan roket ke luar angkasa, membangun kota, dan meletakkan dasar bagi peradaban manusia. Hebat bukan? Sekarang mari kita bahas proses pengambilan darah berharga dari kepiting tampal kuda. Setelah hewan ini ditangkap, mereka dibawa ke semacam ruang gawat darurat untuk diperiksa secara menyeluruh dan dibersihkan dengan lembut sebagai persiapan sebelum dikirim ke laboratorium. Di laboratorium, teknis akan dengan hati-hati menusuk jaringan di sekitar jantung kepiting dan menyisipkan jarum di sana. Biasanya, dibutuhkan darah dari 2 ekor kepiting jantan untuk mengisi 1 botol sampel. Sementara itu, kepiting betina yang ukurannya bisa 25% lebih besar cukup 1 ekor saja untuk mengisi botol tersebut. Sekitar 30% dari total darah kepiting tampal kuda diambil dalam waktu sekitar 30 menit. Setelah pengambilan darah selesai, hewan-hewan ini akan dikembalikan ke perairan pesisir tempat mereka ditangkap. Selama seluruh proses ini, kepiting tampal kuda berada di luar habitat aslinya selama kurang lebih 48 jam. Angka 30% itu diambil bukan sembarangan. Jumlah ini dianggap aman agar hewan tetap bisa bertahan hidup. Namun tetap saja proses ini tidak tanpa resiko. Diperkirakan sekitar 10 hingga 30% kepiting tampal kuda yang dilepas kembali setelah diambil darahnya tidak bisa bertahan hidup. Hal ini terutama karena setelah diambil darahnya, tubuh kepiting menjadi lemah dan lambat, membuat mereka lebih rentan dimangsa predator. Selain itu, kepiting betina juga mengalami penurunan dalam kemampuan berkembang biak, menghasilkan lebih banyak sedikit keturunan setelah darahnya diambil. Tapi masalahnya bukan cuma dari pengambilan darah saja. Kematian kepiting tampal kuda seringkali disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi bersamaan, mulai dari penangkapan, proses transportasi, hingga cara penanganan yang mungkin tidak selalu tepat. Di sisi lain, hewan ini juga harus menghabiskan waktu lama di luar air yang menyebabkan stres dan potensi cedera. Sekarang pertanyaannya, jika sebagian dari kepiting ini akhirnya mati karena semua manipulasi ini, kenapa tidak dimanfaatkan saja misalnya untuk konsumsi? Menariknya, di beberapa wilayah di Asia, kepiting tampal kuda memang dikonsumsi, bahkan dianggap sebagai makanan mewah. Saya sendiri belum pernah mencobanya, tapi katanya rasa dan teksturnya mirip kepiting dan lobster, meskipun agak berbeda. Namun mereka tidak dikonsumsi di semua tempat atau dalam jumlah besar. Alasannya karena kepiting tampal kuda sudah termasuk hewan yang terancam punah, dan mereka memiliki peran penting bagi manusia. Memang kepunahan mereka tidak akan menyebabkan manusia ikut punah, tapi tetap saja saat ini sedang ada upaya serius untuk mencari pengganti agar ketergantungan terhadap mereka bisa dikurangi. Dan suatu saat mungkin alternatif tersebut akan benar-benar ditemukan. Namun mengingat berbagai upaya untuk melestarikan populasi mereka, mengonsumsi kepiting tampal kuda bukanlah pilihan yang bijak. Ada juga masalah lain, kepiting tampal kuda yang mati setelah diambil darahnya biasanya mati di alam, tepatnya di dalam air, sehingga sulit ditemukan. Jadi untuk mengonsumsinya, orang harus mencarinya di laut, mengangkutnya, lalu menjualnya. Singkatnya, hampir tidak ada yang mau repot-repot mencari bangkai kepiting tampal kuda. Namun ada cara lain yang dilakukan. Kepiting tampal kuda yang memang ditunjukkan untuk konsumsi terlebih dahulu dipinjam oleh perusahaan biomedis untuk diambil darahnya. Setelah proses tersebut selesai,
barulah mereka dikembalikan ke restoran untuk diolah menjadi makanan mewah. Inilah habitat alami kepiting tampal kuda. Negara pemasok utama darah mereka adalah Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Namun di Amerika Serikat ada larangan hukum yang menyatakan bahwa setelah digunakan di laboratorium, kepiting tampal kuda harus dilepaskan kembali ke alam, tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain. Sementara itu, di Jepang dan Taiwan, kepiting tampal kuda dianggap sebagai makanan istimewa dan paling sering dikonsumsi di sana. Di Tiongkok, kepiting tampal kuda juga digunakan sebagai sumber pangan. Mereka tidak dilepaskan kembali ke laut. Jika kepiting tersebut selamat setelah proses pengambilan darah, maka akan digunakan untuk dikonsumsi. Jika tidak selamat, tubuhnya akan dimanfaatkan sebagai pupuk atau bahkan dalam pengobatan tradisional. Untungnya, kepiting tampal kuda hanya menyumbang sekitar 1/5 dari pasar di negara-negara tersebut. Artinya, sebagian besar kepiting ini masih lebih beruntung karena tidak dijadikan makanan. Tahukah kamu hal paling aneh? Beberapa orang ternyata meminum darah kepiting tampal kuda. Ya, kamu tidak salah dengar. Darah hewan ini dianggap seperti nektar dan dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Dunia satwa hanya berharap mereka tidak meminumnya dalam bentuk murni, karena itu sangat menjijikkan. Lalu, bagaimana dengan alternatif darah kepiting tampal kuda? Setiap tahunnya, lebih dari 400.000 kepiting tampal kuda diambil darahnya, dan tradisi ini sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2020 mencapai 700 ekor. Industri biomedis modern sangat bergantung pada darah ini. Sebelum penemuan sifat unik darah kepiting tampal kuda, kelinci digunakan untuk pengujian obat. Obat uji coba disuntikan ke kelinci, dan jika kelinci mengalami demam, maka obat itu dianggap berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam, gangguan kesehatan, bahkan kematian. Berapa banyak kelinci yang mati dalam pengujian seperti ini? Bisa kamu bayangkan sendiri. Baru dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan farmasi mulai benar-benar berkomitmen untuk menciptakan alternatif yang tidak merugikan hewan. Padahal pengganti sintetis darah kepiting tampal kuda sudah tersedia selama sekitar 20 tahun, tetapi belum digunakan secara luas. Perusahaan farmasi yang masih menggunakan darah asli berdalih bahwa alternatif sintetis belum cukup diuji dan belum terbukti aman sepenuhnya. Masih banyak pengujian tambahan yang harus dilakukan. Yang terpenting adalah transisi ke alternatif dilakukan dengan mulus, agar kepiting tampal kuda tidak punah karena kita beralih secara gegabah. Karena yang terdampak bukan cuma manusia. Kita sudah banyak membahas pentingnya kepiting tampal kuda bagi manusia, tapi kita belum menyentuh fakta bahwa mereka bagian penting dari ekosistem. Artinya mereka sangat berkaitan dengan makhluk hidup lain. Misalnya, telur kepiting tampal kuda menjadi makanan utama bagi ikan bas garis dan ikan sebelah, serta penyu punggung berlian yang juga merupakan spesies langka. Semakin sedikit jumlah kepiting tampal kuda, semakin parah kondisi ekosistem. Burung migran juga bergantung pada telur kepiting tampal kuda sebagai sumber makanan utama untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka. Bayangkan apa yang terjadi jika mereka kehilangan sumber makanan kaya nutrisi ini. Satu mata rantai dalam rantai makanan akan hilang bersamaan dengan punahnya kepiting tampal kuda, dan itu bisa menjadi bencana besar. Gerakan untuk menghentikan penggunaan darah biru kepiting tampal kuda tidak hanya datang dari para pecinta lingkungan. Baru-baru ini, bank asal Prancis, BNP Paribas, melalui divisi manajemen asetnya mengirimkan surat kepada 14 perusahaan farmasi besar yang meminta mereka beralih ke darah sintetis dalam pengujian medis. Bukan langkah yang biasa diambil oleh bank, tapi dunia satwa sangat menghargai tindakan ini. Kepiting tampal kuda telah hidup di bumi selama waktu yang sangat lama, tetapi kita baru menemukan sifat khusus darah mereka sekitar 50 tahun yang lalu. Lalu sebelum itu, apa yang terjadi? Meskipun orang belum tahu betapa pentingnya makhluk ini, mereka dulu ditangkap untuk dijadikan pupuk dan makanan ternak. Ini berlangsung sejak tahun 1850 hingga 1920-an. Sekitar tahun 1950-an, praktek ini mulai menurun. Pada tahun 1980-an, di beberapa daerah bahkan benar-benar dihentikan. Semua ini terjadi karena orang akhirnya menyadari pentingnya makhluk ini dan nilai ekonominya juga. Setiap tahun, kepiting tampal kuda berkumpul di pantai dekat Kitaushu, Jepang untuk bertelur. Biasanya dari sekitar 2000 pasangan, ada 50 hingga 60 ekor yang mati. Namun pada tahun 2016, jumlah kematian meningkat drastis. Sekitar 500 ekor kepiting tampal kuda mati. Penyebabnya pastinya masih misteri. Bisa jadi karena kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global, berkurangnya tempat bertelur, atau kekurangan makanan. Bisa juga karena faktor lain yang belum diketahui. Para ilmuwan menekankan bahwa kepiting tampal kuda butuh waktu lama untuk mencapai kematangan seksual. Mereka baru mulai berkembang biak antara usia 9 hingga 12 tahun dan hidup hingga sekitar 20 tahun. Jadi kehilangan 500 ekor dalam satu waktu adalah pukulan besar bagi populasi mereka.
Kepiting tampal kuda sudah ada di bumi lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Artinya mereka lebih tua dari dinosaurus. Belum lama ini, ilmuwan menemukan fosil nenek moyangnya yang hidup 445 juta tahun yang lalu. Sementara itu, dinosaurus baru muncul sekitar 200 tahun setelahnya di era Mesozoikum dan kini telah punah. Sementara kepiting tampal kuda masih tetap bertahan. Saat ini ada 4 spesies kepiting tampal kuda yang masih hidup. Kepiting tampal kuda adalah laba-laba laut. Beberapa waktu lalu, ilmuwan menemukan bahwa meskipun habitat dan bentuk kepiting tampal kuda mirip kepiting, sebenarnya mereka bukan kepiting. Bahkan mereka tidak punya hubungan kekerabatan dengan kepiting. Faktanya, kepiting tampal kuda adalah bagian dari keluarga Arachnida, kelompok hewan berkaki banyak seperti laba-laba, kalajengking, dan tunga. Ya, makhluk-makhluk yang biasanya bikin kita merinding kalau kita melihatnya. Para ilmuwan memecahkan kode genetik dari berbagai hewan seperti kepiting tampal kuda dan Arachidae, lalu menyusun pohon keluarga berdasarkan informasi tersebut. Sekarang cobalah mencerna kenyataan bahwa kita secara harfiah berutang keselamatan hidup pada kerabat jauh dari laba-laba ini. Baiklah, itu di akhir video kita kali ini, dan coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video unik dan menarik lainnya. Sekian video kali ini, terima kasih.